Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Faiza Arisa dengan NIM B119397 akan menjelaskan pelindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Sebelum kita membahas kasus tersebut, alangkah baik kita mengetahui apa itu hak kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual atau intellectual property rights merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi seperti invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan. Lalu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena dari kemampuan intelektual manusia. Selanjutnya, mengapa hak kekayaan intelektual itu perlu dilindungi? Perlindungan HAKI adalah merupakan perlindungan terhadap ide intelektual seorang yang lahir secara alamiah, pemberian yang maha tinggi yaitu dari Tuhan, di mana setiap manusia diciptakan dengan kelebihan-kelebihan, termasuk kelebihan ide intelektual yang sudah pasti berbeda setiap manusianya, sehingga ide intelektual itu perlu dilindungi karena subjektif dan alamiah. Oleh karena itu, ada beberapa alasan mengapa HAKI itu perlu dilindungi. Pertama, HAKI merupakan hak alami. Kedua, HAKI merupakan perlindungan reputasi. Ketiga, dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan. Menurut Robert C. Sherwood, sebagaimana dikutip oleh Latif Al-Zamayana dalam bukunya Perlindungan Desain Industri Indonesia dalam era perdagangan bebas dalam hak kekayaan intelektual, memahami prinsip dasar, cakupan, dan undang-undang yang berlaku disebutkan bahwa terdapat 5 teori dasar pelindungan HAKI. Pertama, reward theory. Kedua, recovery theory. Ketiga, incentive theory. Keempat, expanded public knowledge theory. Kelima, risk theory. Yang terakhir, economic growth stimulus teori dasar. Selanjutnya kita akan langsung membahas analisis kasus putusan pengadilan terhadap HAKI. Kasus merek 3M Company Novak versus Dewi Nilasari Novak 1230. Pada kasus ini terdapat persamaan unsur dominan pada merek Novak 1230 milik tergugat dengan merek Novak milik penggugat. Terdapat persamaan bunyi pengucapan merek Novak 1230 milik tergugat dengan merek Novak milik penggugat, dan dapat persamaan jenis jasa yang terdapat di dalam merek Novak 1230 milik tergugat dengan jenis jasa pada permohonan pendaftaran merek Novak yang diajukan oleh penggugat. Pada putusan nomor 12 atau PDT sus merek pada tahun 2018, Pengadilan Niaga Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya sah atas merek Novak di Indonesia untuk membedakan produk dan jasa penggugat dengan produk dan jasa lainnya, menyatakan merek Novak milik penggugat adalah merek terkenal, menyatakan merek Novak 1230 tergugat dengan nomor pendaftaran IDM 00487501 di kelas 9, IDM 00487594 di kelas 35, IDM 00487621 di kelas 38 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Novak milik penggugat yang diajukan atas dasar itikat tidak baik serta membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan batal merek Novak 1230 tergugat serta memerintahkan turut tergugat membatalkan merek Novak 1230 dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 5.016.000 terhadap putusan tersebut, maka tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober tahun 2018
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober tahun 2018. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober tahun 2018. Berdasarkan memori kasasi, permohonan kasasi meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari permohonan kasasi untuk seluruhnya dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 12 atau PDD Susmer tahun 2018 atau Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 3 Oktober tahun 2018. Dalam putusan Mahkamah Agung pada putusan nomor 160K atau PDT Sus HKI tahun 2019, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi Dewi Nila Sari dan menghukum permohonan kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah 5 juta rupiah.